demi Baitul Ma'mur dan demi atap langit yang ditinggikan. Al-Quran Surat At-Tur ayat ke-4-5. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Baitul Ma'mur. Kata Baitul atau Bait memiliki arti rumah atau tempat tinggal. Artinya, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah tempat, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi Baitul Ma'mur. Tentu saja, ini menyimpan hikmah dan rahasia yang mendalam di belakangnya. Lantas apa itu Baitul Ma'mur? Menurut ahli tafsir, Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat di langit yang fungsinya sama seperti masjid di dunia. Hanya saja yang beribadah di sana adalah para malaikat. Menurut sebuah buku yang berjudul Mengintip Alam Goib oleh Aib Saipullah Darusmanwiyati, letak Baitul Ma'mur berada lurus di atas Ka'bah Masjidil Haram. Apabila dijatuhkan batu dari Baitul Ma'mur, batu itu akan terjatuh tepat di atas Ka'bah. Hal ini diketahui berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Ali tentang Baitul Ma'mur. Kemudian Ali menjawab, "Itu adalah tempat ibadah yang berada di atas langit persis di atas Ka'bah. Tempat ini sangat mulia dan terhormat, sebagaimana Ka'bah yang ada di bumi. Setiap hari selalu dimasuki oleh 70.000 malaikat. Mereka yang sudah masuk ke dalamnya tidak pernah kembali lagi." Kemudian dikutip dari buku Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, cara malaikat beribadah di Baitul Ma'mur adalah dengan melaksanakan tawaf sebagaimana penduduk bumi melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Di samping itu, saat perjalanan Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim di dalam Baitul Ma'mur. Keberadaan Nabi Ibrahim di dalam Baitul Ma'mur sebab beliau adalah nabi yang membangun kembali Ka'bah di bumi. Lalu, di buku yang berjudul Di Bawah Cengkraman Asing oleh Hanafi Al-Mahlawi, selain Rasulullah SAW bertemu Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, Rasulullah SAW juga bertemu dengan Nabi Adam yang sedang menyandarkan punggungnya di kursi yang terbuat dari cahaya di dalam Baitul Ma'mur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Baitul Ma'mur dari intan yang berkilauan. Selain itu, sebagian Baitul Ma'mur terbuat dari batu yakut kuning, zabrajat hijau, dan mutiara yang sangat lembut. Kemudian menurut Ibnul Jauzi dalam bukunya yang berjudul Bustan Al-Wa'izin Suluh Penyucian Jiwa menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Baitul Ma'mur saat hendak menciptakan Adam. Keputusan itu ditanyakan oleh para malaikat. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat para malaikat merasa berdosa, dan mereka menebus dosanya dengan bertawaf di Baitul Ma'mur hingga akhir. Dikutip dari Oase Spiritual 1, pada Baitul Ma'mur terdapat menara yang tingginya 500 tahun perjalanan. Manakala hari Jumat, malaikat Jibril naik ke atas menara tersebut untuk mengumandangkan suara azan. Kemudian malaikat Israfil bertugas berkhutbah, sedangkan malaikat Mikail menjadi imam dari ribuan malaikat-malaikat tersebut. Setidaknya ada 4 pendapat yang disebutkan oleh Al-Mawardi mengenai Baitul Ma'mur ini. Pendapat pertama, seperti yang telah kita sebutkan tadi, yaitu satu bangunan yang menjadi Ka'bahnya para malaikat, yang setiap harinya ada 70.000 malaikat yang tawaf dan beribadah di sana. Kehormatannya di langit sama seperti kehormatannya Ka'bah di bumi. Pendapat ini diriwayatkan Qatadah dari Anas bin Malik, sebagaimana juga yang dikemukakan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Pendapat kedua dikemukakan oleh As-Sa'adi yang mengatakan Baitul Ma'mur adalah sebuah bangunan yang berada di atas 6 langit di bawah langit ke-7 yang disebut dengan Ad-Darroh. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di sana.
Setelah selesai sholat, mereka tak akan kembali lagi selamanya. Posisinya tepat berhadapan dengan Baitul Atiq. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Ar-Rabi bin Anas yang mengatakan kalau Baitul Ma'mur berada di bumi tepatnya di posisi Ka'bah pada zaman Adam. Sampai pada zaman Nabi Nuh, umatnya diperintahkan untuk berhaji ke sana. Namun mereka enggan dan membangkang. Ketika air mulai naik, Baitul Ma'mur diangkat ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Ka'bah di tempat yang ada sekarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat ke-26. Pendapat keempat dikemukakan oleh Al-Hasan yang mengatakan Baitul Ma'mur adalah Baitul Haram atau Ka'bah Mekah. Sebab kata makmur sendiri memiliki dua makna. Pertama, makmur karena ramai pengunjung, dan yang kedua makmur karena kedudukannya. Ada pula ulama yang menafsirkan lain. Mengapa Baitul Ma'mur sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi? Alasannya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menempatkan Baitul Ma'mur di bawah arsy, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk bertawaf di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan di bumi seperti Baitul Ma'mur. Mereka pun membangunnya dan menamainya dengan Ad-Darroh. Konon, malaikat bumi membangunnya 2000 tahun sebelum penciptaan Adam. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan siapapun yang ada di bumi untuk bertawaf di sana, seperti tawafnya para penduduk langit di Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.